Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dama Mulyana sebagai guru sejarah di SMA Negeri 2 Cikampek. Bapak dan Ibu guru yang hebat, dalam aksi nyata kali ini saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, yaitu pemahaman tentang Merdeka Belajar. Setelah mempelajari tentang Merdeka Belajar, diharapkan Bapak dan Ibu guru dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mampu memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, mampu menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru yang hebat, topik Merdeka Belajar mempunyai poin penting dalam modul, yakni mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti murid, serta pendidikan yang mampu menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul yang pertama, tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang pertama, kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri, terlebih dahulu dengan cara melakukan refleksi dengan apa yang telah kita lakukan. Kemudian, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, yaitu mampu bertutur kata yang lembut, mendengarkan pendapat dari murid, serta memotivasi untuk gemar dan belajar. Lalu, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Yang terakhir, mengenal karakteristik dan kebutuhan murid sangat penting agar dapat menyesuaikan metode atau cara mendidik murid. Dalam modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat hidup murid secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan memberikan pengetahuan, juga memberikan keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Selanjutnya, modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak ke arah dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak, baik mengenai hidupnya maupun hidup dalam masyarakatnya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus mampu menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu di sini berarti pengembangan dengan cara berkesinambungan yang dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen yaitu pengembangan yang dilakukan agar dapat mengambil dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar, bahkan itu pendidikan dari luar negeri.
Dan konsentris artinya perkembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti murid, yaitu dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Kedua, mengasah perasaannya dan perilaku. Ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa, dan pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis murid. Selanjutnya, modul pendidikan yang mampu menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendidik murid, guru memberikan sanksi berdiri murid di depan kelas karena tidak mengerjakan tugas. Guru dianggap sebagai fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan masing-masing, potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh murid, serta menerapkan sistem among dan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yakni Inarsa Sumtulodo, Ingmaja Mangkarya Tuturi Handaya. Yang terakhir, pendidikan harus menerapkan pembelajaran berbasis proyek, serta mampu mendigitalisasi setiap pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan, yakni yang pertama adalah keluarga, karena keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat anak tumbuh sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan anak, terutama dalam nilai-nilai agama, nilai-nilai bersikap dan berperilaku, budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua, sekolah. Sekolah haruslah dijadikan sebagai rumah kedua bagi anak yang mampu menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, memberikan keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Yang terakhir, masyarakat. Pergerakan pemuda, pendidikan di lingkungan pemuda, masyarakat, layaknya sebuah keluarga dan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan, yakni tentang bagaimana murid itu bergaul dan berteman. Salam Merdeka Belajar, Inarso Sumtulodo, Ingmadio Mangkaso Tuturi Handaya. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Salam Merdeka Belajar.